Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di tengah hujan deras pada malam yang gelap di Jawa Barat, seorang ibu muda bernama Erliza berlari ke rumah sakit dengan pakaian basah kuyup dan air mata yang mengalir di wajahnya. Dalam pelukannya, ia membawa bayinya yang baru lahir, Putri, yang terlahir buta. Dengan hati yang hancur, Erliza mencium kening Putri dan berbisik pelan, "Maafkan aku, sayang." Tanpa daya dan putus asa, Erliza meninggalkan bayinya di depan pintu rumah sakit, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Beberapa jam kemudian, Putri ditemukan oleh seorang perawat yang langsung membawanya ke panti sosial. Meskipun Putri masuk dalam program adopsi, calon orang tua lebih memilih bayi yang sehat, sehingga Putri berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Namun, Putri menunjukkan semangat dan ketekunan luar biasa. Dia belajar membaca dengan braille dan mengenal dunia melalui sentuhan dan penciuman. Bu Susi, seorang pekerja sosial di panti asuhan, sangat terkesan dengan kemampuan Putri. Sayangnya, kenyataan bahwa Putri buta membuat calon orang tua angkat enggan mengadopsinya. Pada usia 7 tahun, Bu Susi memanggil Putri ke ruang tamu. "Putri, ada pasangan yang ingin bertemu denganmu," katanya dengan senyum penuh harapan. Di ruang tamu, Putri bertemu dengan Pak Arif, seorang pria paruh baya, dan Ibu Dewi, istrinya yang lebih muda. Pasangan itu terpesona oleh kecerdasan dan keberanian Putri. Setelah pertemuan tersebut, mereka memutuskan untuk mengadopsi Putri. Dengan hati yang berdebar, Putri diterima oleh keluarga barunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pak Arif dan Ibu Dewi tinggal di sebuah rumah besar yang nyaman, dengan sebuah kamar khusus yang telah disesuaikan untuk kebutuhan Putri, lengkap dengan buku-buku braille. Putri dengan cepat beradaptasi dengan rumah barunya, menjelajahi setiap sudut dengan bantuan orang tua angkatnya. Pak Arif, seorang pengusaha sukses pemilik jaringan restoran, bertemu dengan Ibu Dewi dengan cara yang tidak biasa. Dia pernah mengunjungi salah satu restorannya dan memberikan kritik terhadap makanannya. Namun, kesederhanaan dan kebaikan Pak Arif menarik perhatian Ibu Dewi, dan persahabatan mereka segera berubah menjadi cinta. Meski memiliki perbedaan usia yang signifikan, mereka merasa terpanggil untuk mengadopsi Putri untuk melengkapi keluarga mereka. Di rumah barunya, Putri terus mengembangkan kemampuannya dan menunjukkan prestasi yang luar biasa di sekolah. Pada usia 18 tahun, meskipun sering memikirkan ibu kandungnya, hidup Putri dipenuhi dengan persahabatan dan penemuan-penemuan baru. Dia mulai berkencan dengan Arjuna, seorang pemuda baik hati, dan mereka saling bertukar pesan suara melalui ponsel. Meskipun mengalami keterbatasan, Putri menjalani hidup yang normal, penuh kepercayaan diri dan kegembiraan. Namun, suatu hari, rahasia besar yang bisa mengubah hidup Putri terungkap. Di panti asuhan tempat dia dulu tinggal, seorang pengunjung misterius tiba. Dia adalah seorang pria paruh baya bernama Raden yang membawa tas penuh dokumen. Wajahnya menunjukkan bahwa kunjungannya sangat penting. Bu Susi, pekerja sosial yang merawat Putri selama bertahun-tahun, menyambutnya dengan penuh hati-hati. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, berusaha menyembunyikan rasa penasarannya. "Selamat sore, Bu Susi. Nama saya Raden, saya seorang pengacara," jawab pria itu dengan nada formal. "Saya datang atas nama sebuah keluarga yang sangat berminat pada Putri." Bu Susi mengerutkan kening, bingung. "Keluarga mana itu, Pak Raden?" "Putri sudah diadopsi oleh keluarga yang luar biasa," balasnya dengan nada bingung.
Saya tidak mengerti alasan kunjungan Anda, kata Bu Susi, bingung. Raden membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop yang disegel, lalu menyerahkannya kepada Bu Susi. Saya minta Anda membaca surat ini. Ini akan menjelaskan banyak hal, katanya. Dengan tangan gemetar, Bu Susi membuka amplop tersebut dan mulai membaca surat itu. Semakin matanya menelusuri kata-kata, ekspresinya semakin menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Surat itu mengungkapkan bahwa Erliza, ibu kandung Laila, berasal dari keluarga berpengaruh dan kaya raya. Erliza melarikan diri dari rumah saat mengetahui dirinya hamil, khawatir dengan reaksi keluarga konservatifnya. Sekarang, setelah bertahun-tahun, keluarga Erliza menyesal dan ingin menebus kesalahan mereka dengan mengenal dan merawat Laila. Mereka menawarkan segala kesempatan dan sumber daya yang tidak bisa mereka berikan di masa lalu. Bu Susi menatap Raden, mencoba memproses semua informasi tersebut. Ini luar biasa. Tapi bagaimana Laila akan menanggapinya? Dia telah membangun kehidupan dengan Pak Arif dan Ibu Dewi. Raden mengangguk mengerti. Kami tidak ingin menyebabkan gangguan apapun. Kami hanya meminta agar Laila diberitahu tentang asal-usulnya yang sebenarnya dan tentang keinginan keluarganya untuk mengenalnya. Keputusan akhir akan menjadi miliknya. Sementara itu, di rumah Pak Arif dan Ibu Dewi, Laila sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Arjuna. Mereka telah merencanakan hari istimewa di pusat perbelanjaan, menikmati es krim, dan berjalan-jalan di toko-toko. Namun, momen bahagia itu tiba-tiba berubah menjadi kecemasan ketika Bu Susi datang untuk memberitahu Laila tentang kedatangan Raden dan informasi yang baru saja diungkapkan. Bu Susi menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan seluruh cerita tentang Erliza dan keluarga biologis Laila. Kata-kata itu jatuh seperti beban pada Laila, yang merasa terpecah antara kehidupan yang dia kenal dan pengungkapan baru tentang asal-usulnya. Laila, keputusan ada di tanganmu. Kami ingin kamu tahu bahwa kami mencintaimu dan akan selalu ada di sisimu, tidak peduli apa yang kamu pilih, kata Pak Arif sambil memegang tangannya. Dengan air mata di mata, Laila merenungkan semua yang dia dengar, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya sekali lagi akan berubah secara drastis. Malam itu, Laila tidak bisa tidur, pikirannya terus memikirkan pengungkapan mengejutkan tentang ibu kandungnya dan peluang baru yang tiba-tiba muncul. Keesokan paginya, dengan campuran kecemasan dan harapan, dia memutuskan bahwa dia perlu bertemu dengan Raden untuk mendapatkan lebih banyak jawaban sebelum mengambil keputusan. Saat bertemu dengan Raden di kantor panti asuhan, Laila ditemani oleh Pak Arif dan Ibu Dewi. Dengan tenang, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Raden menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun penyesalan dan pencarian, Erliza akhirnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran kepada keluarganya. Mereka sekarang sangat ingin mengenal dan mendukung Laila, dengan penuh kesadaran akan kompleksitas situasi ini. Laila mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami informasi yang disampaikan Raden. Saya tahu ini banyak untuk diproses, kata Raden dengan lembut. Tetapi keluarga Erliza sangat ingin membangun kembali hubungan yang hilang. Namun, keputusan sepenuhnya ada di tanganmu, Laila. Dengan perasaan campur aduk, Laila memutuskan untuk mengambil waktu untuk memikirkan semuanya. Dia ingin mengenal keluarga biologisnya tanpa kehilangan kontak dengan Pak Arif dan Ibu Dewi. Laila membagi waktunya antara kedua keluarga, menemukan keseimbangan dan kebahagiaan di kedua sisi. Namun, sebuah rahasia yang lebih besar akan segera terungkap. Suatu malam, saat makan malam di rumah keluarga barunya, Ibu Kartika membuka album foto lama. Saat membukanya, dia menemukan foto Erliza bersama seorang pria yang sangat mirip dengan Pak Arif. Ibu Kartika segera memberitahukan penemuannya, dan setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menyadari bahwa Pak Arif adalah cinta pertama Erliza. Penemuan itu mengejutkan semua orang. Pak Arif, yang pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan amnesia sementara, perlahan mulai mengingat masa lalunya. Jadi, kamu adalah anakku.
katanya dengan air mata di mata. Aku kehilangan Erliza dan Laila, tetapi entah bagaimana takdir telah menyatukan kita lagi. Pengungkapan ini membawa dinamika baru dalam keluarga mereka. Laila kini tahu bahwa dia telah diadopsi oleh ayah kandungnya sendiri. Pak Arif dan Ibu Dewi, dengan penuh emosi dan rasa syukur, berjanji untuk membangun kembali cerita mereka bersama. Hidup Laila mengambil arah yang mengejutkan, dengan cinta dari dua keluarga yang mendukungnya. Bersama Arjuna, pacarnya, dan dengan dukungan Ibu Kartika, Laila memutuskan untuk belajar menjadi pembela hak-hak penyandang disabilitas. Dia menemukan kekuatan dalam dirinya dan hidupnya yang penuh tantangan, dan pengungkapan menjadi kesaksian tentang ketahanan dan cinta di tengah liku-liku takdir yang tidak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.